Tempe berapa? $20. $20? Iya. Itu adalah risiko keputusan kita untuk tinggal di negeri orang. Be strong. This too shall pass, pandemi ini. Aku bisa share juga kalau misalnya Kang Toto mau tanya masalah itu. Oh Karena ya? aku sudah siap-siap juga untuk pulang ke Indonesia. Berasa khawatir nggak sih apa yang terjadi di Indonesia? Jujur aku takut pulang ke Indonesia, makanya aku mau tanya nih Bang Toto, gimana di Indonesia? Is it safe to go? Kumaha tah? Saya mungkin harus cari informasi apakah bisa semudah itu pulang ke Indonesia, dan mungkin informasi itu akan sangat cepat didapat. Tapi persoalannya apakah bisa kembali lagi ke Kanada secepat itu? Itu kan Betul. tampaknya pemerintah Kanada juga akan punya kebijakan khusus ya bagi mereka yang masuk ke Kanada. Betul. Aku bisa share juga kalau misalnya Kang Toto mau tanya masalah itu. Oh Karena ya? aku sudah siap-siap juga untuk pulang ke Indonesia awal Oke. Agustus. Nah, Gimana dengan aturan jadi, itu? jadi gini Kang Toto. Kanada sekarang kita masih close border, oke? Border kita Kanada, USA, kita masih tutup close border. Tidak bisa ada orang yang datang ke Kanada dengan tujuan traveling. Jadi, orang-orang yang diizinkan untuk masuk ke Kanada hanya warga negara Kanada, citizen, dan juga permanent resident. Atau direct family. Direct family di sini bisa termasuk suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak. Okay. Dan untuk itu kita harus punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah direct family. Jadi kalau misalnya nanti aku pulang ke Indonesia dan mau pulang lagi ke sini, ya aku harus bawa surat menikah. Bahwa aku istri dari warga negara Kanada, itu baru aku boleh masuk. Dan harus free COVID-19. Jadi kita juga harus tes dulu ya. Sama dengan kalau kita masuk ke negara-negara lain, kita harus tes COVID dulu dan karantina 14 hari. Jadi selain permanent resident, direct family, dan citizen, itu nggak ada yang bisa masuk ke sini. Oke. Berarti ada kesempatan buat lu kembali ke Kanada sebetulnya kan? Haruslah, gue kalau nggak bisa pulang, suami. Nah sekarang mau masuk ke Indonesia aja, lu bilang takut tadi, Tamia. Tapi kangen kan? Tapi kangen, dan aku harus pulang karena visaku habis. Jadi kan Toto, kalau tadi aku cerita balik lagi ke sini, sekarang sekalian juga nih buat orang-orang warga negara Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri dan ingin pulang ke Indonesia. Oke, ini aku sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari KBRI, seperti apa prosesnya, apa yang harus dipersiapkan. Jadi, untuk warga negara Indonesia, dimanapun, di negara manapun, itu akan diperbolehkan untuk keluar dari negaranya dan masuk ke Indonesia. Karena kita warga negara Indonesia, oke? Apa saja yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan? Pertama, kita akan harus minta surat rekomendasi perjalanan dari KBRI setempat, dimanapun kalian berada, oke? Itu kita kasih paspor dan tiket pulang, dan KBRI akan kasih kalian surat jalan untuk kalian sampai di Indonesia. Jadi, aku sudah dapat surat aku dari KBRI yang menunjukkan bahwa Mia, warga negara Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada, akan melakukan perjalanan ke Indonesia, dan intinya tolong dipermudah perjalanannya sampai ke rumah. Dan mereka menjamin bahwa Mia ini akan melakukan karantina mandiri selama 14 hari sampai terbukti dia tidak membawa virus dari negara dari mana kita berasal. Tapi kita juga harus menyertakan surat negatif COVID-19. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan, kita harus tes COVID dulu di sini, Kang Toto. Dan tes itu bisa dilakukan 72 jam sebelum kita masuk pesawat. Tanpa adanya surat itu, nanti kita di Jakarta harus melakukan tes lagi. Ini mungkin agak personal. Selain ngurusin visa dan istilahnya mah administrasi kependudukan gitu ya. Apalagi yang lu pengen cari di Bandung sih? Makanan. Well, aku kangen sama keluarga. Aku kangen sama adekku, sama mamaku. Tapi makanan, aduh kalau pulang ke Bandung, aku tuh sampai bikin list mau kemana aja kalau ke Bandung. Ini. Serius?
Iyalah, selalu. Apa list yang paling atas? Boleh disebutin nih? Boleh, nggak apa-apa. Imah Babaturan. Itu di list pertama aku. Aku bilang sama mereka, aku mau ke sana setiap hari. Karena aku pengen cobain semua menunya. Aduh, aku tiap lihat Instagramnya mereka, Kabita pisang, cuanki serayu, ya. Emang udah pada Bebek buka? Emang aku Darmo. tahu itu buka? Nggak tahu, buka kali? Nggak tahu. Cuanki serayu di list kedua ya. List berikutnya? Bebek Darmo. Oke. Bentar. Lu Aduh, kan aku angkat dulu dah. Model, presenter, host, nggak mikirin harus makan yang dijaga gitu? Aku tuh orangnya suka makan banget. Aku tuh ya daripada belanja tas, belanja kantong, aku mah mending makan, jajan. Nah, tegenut-genut tapinya. Nggak tahu. Oke, Hidup jadi makan. kuliner itu adalah list pertama yang lu cari ya. Berikutnya nggak ada? Atau hanya kuliner aja? Yang lain apa ya? Enggak sih, aku cuma pengen ketemu keluarga aja. Keluarga. Adikku mau nikah, jadi aku pulang juga untuk itu. Jajan, pasti jajan. Kangen makan bubur ayam pagi-pagi. Di sana nggak ada ya? Boro-boro. Oh bubur ya? ayam. Mana ada? Bikin sendiri. Di sini aku mau apa-apa masak, bikin sendiri. Tempe bikin sendiri. Tempenya bikin sendiri maksudnya? Tempenya bikin sendiri. Dari apa? Dari kedelai. ragi. Dari ragi, dari kedelai dan pakai sebagainya. ragi. Iya. Di sini mau tahu tempe berapa harganya? Oh, tapi ada kan? Yang jual orang Indonesia, tapi kalau tempe beli di supermarket rasanya nggak karu-karuan, tempe organik gitulah. Waduh. Tapi orang Indonesia ada yang jual tempe. Mau tahu harganya berapa? Tempe? Berapa? 1 kotak. Bayangan aja nih ya. Ayam 1 kilonya $3. Oke? Kayak 35.000 lah. Dolar Kanada berapa sih sekarang? Dolar Kanada 10.500. Oh, 10.500 ya? 10.000 kayak Singapura. Oke. Ya, berarti 30 ribuan lah. Ayam sekilo ya. Tempe berapa? $20. $20? Iya. Lu bisa beli 6 ayam. Di sini tuh makan tempe tuh makan mewah. Jangan sedih. Iya. Aduh, ikan asin, makan kerupuk. Kerupuk aja nih, beli kerupuk udang gitu sebungkus. Yang udah matang, yang kecil-kecil, $7 harganya. Makan mewah di sini. Oke. Lu pengen bilang apa ke mereka-mereka yang ada yang jauh dari Indonesia, apalagi dengan kondisi begini? Pengen bilang apa kira-kira ke mereka? Karena mungkin ada yang untuk capek, teman-teman yang jauh dari Indonesia. Capek apanya nih? Pengen pulang? Capek, pengen pulang, udah nggak tahan, udah. Karena ya mungkin kalau Temia kan berkeluarga di sana gitu ya, nih ada yang mereka para pekerja nggak bisa pulang. Ya pas aku ngerasain banget ketika kita jauh dari rumah. Jangankan lagi pandemi ini ya Kang ya, lagi keadaan normal aja jauh dari rumah itu sangat nggak gampang. Mungkin kalau teman-teman lihat, aduh enak banget ya tinggal di luar negeri, ya lucu banget sih, asik, main salju apa segala macam. Yang bisa aku bilang di sini adalah kenyataannya tidak seindah di Instagram. Berat banget tinggal di negara orang. Apalagi buat yang baru pindah, itu super challenging. Dari mulai kangen rumah, kangen keluarga, makanan, budaya, shocking culture ya. Culture shock nggak gampang. Beneran feeling homesick itu nggak main-main. Bukan Bandung, Jakarta, Bandung, Surabaya. Not even Indonesia, Singapura. Indonesia, Amerika itu benar-benar tidak segampang itu untuk pulang ke rumah. Semua pasti mengalami naik turunnya mood. Sebulan, 2 bulan pertama oke, tapi 6 bulan, setahun, 2 tahun itu mulai what am I doing here? Tau gak sih kayak mulai asking question to yourself. Kita mengalami kehilangan momen-momen sama orang-orang tersayang di Indonesia. Kemarin aku kehilangan keluarga terdekatku meninggal dunia di Indonesia dan kita nggak bisa pulang sama sekali.
hal seperti itu akan jadi makanan sehari-hari kalau kita tinggal di negeri orang. Yang aku pengen kasih support sama teman-teman di luar sana adalah itu adalah risiko keputusan kita untuk tinggal di negeri orang. Be strong. This too shall pass, pandemi ini. Percaya sama pemimpin setempat, karena mereka bikin keputusan, bikin aturan, sudah dipikirkan matang-matang beserta risikonya. Kita percaya aja. Be smart. Jangan cuma telan mentah-mentah apa yang kita baca di sosial media. Dengerin juga berita dari pemerintahan lokal, karena banyak juga kan yang tiba-tiba mengambil keputusan bahwa this is nothing, karena mereka cuma baca Facebook sama Instagram. Like, come on guys, okay, be smart. They are smarter than us, ya. Maksudnya mereka lebih berpengalaman dari kita. Jangan menganggap enteng masalah yang sekarang. Kalau misalnya pengen drama COVID ini cepat selesai, ya be cooperate lah gitu loh. Harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, harus bisa diatur.